Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini, setelah sholat zuhur berjamaah, kita bisa melanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kita akan membahas tentang golongan manusia yang sia-sia sholatnya, itu orang-orang yang sholat namun ternyata sholat yang dia lakukan tidak membawa dampak apapun, khususnya di akhirat. Wa qadimna ila ma'amilu min amal wa ja'alnahu haba'an manthura, dan kami pertontonkan kepada mereka amal-amal mereka, lalu kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa tema sholat kita angkat? Padahal ini tema yang sangat reguler, yang sangat biasa. Sudah sering barangkali pembahasan guru-guru kita, para ustadz kita, termasuk di Masjid Asy-Syifa ini, tema tentang sholat. Itu udah biasa. Karena memang Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa dari seorang hamba adalah salatnya. Idza shalahat faqad aflah wa anjah. Jika bagus salatnya, maka dia selamat, dia aman, dia menang, dia beruntung. Wa idza fasadat, jika buruk salatnya, faqad khaba wa khusar, maka dia telah merugi dan menyesal. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi mengatakan, idza salahat faqad sahala sa'iru kullu. Jika bagus salatnya, maka yang lain ikut terangkat menjadi bagus. Wa idza fasadat fasada sa'iru kullu. Jika jelek salatnya, maka yang lain pun bisa terpengaruh menjadi jelek pula. Inilah letak urgensitas pentingnya kajian kita tentang siapa saja manusia yang sia-sia sholatnya. Kita mempelajari hal ini bukan dalam rangka menunjuk hidung orang, menunjuk orang lain siapakah yang termasuk golongan ini, tetapi lebih pada penjagaan, perlindungan kepada diri sendiri agar kita tidak termasuk menjadi golongan ini. Siapakah mereka dan kenapakah mereka? Di kesempatan yang singkat ini kita akan coba bahas, tidak semua, mungkin 5-6 poin saja. Yang pertama, orang-orang yang sia-sia sholatnya adalah yaitu orang-orang, mohon maaf, yang mendatangi atau mempercayai perdukunan. Tidak mesti harus datang, tapi dia memfasilitasi atau menggunakan fasilitas perdukunan. Dia percaya dengan omongan dukun tersebut, maka sholatnya tertolak. Hal ini berdasarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, atau sekarang istilahnya macam-macam, peramal, cenayang, paranormal, ahli nujum, dukun, itu salah satunya aja. Apapun istilahnya, yang penting substansinya seperti itu. Siapa yang mendatangi mereka, thumma sa'alahu an syai'in, lalu bertanya kepadanya
konsultasi tentang jodoh, tentang karir, dan semisalnya. Dia bertanya dan dia percaya. Apa kata Rasul? Lam tuqbal lahumus shalah arba'ina lailah. Salatnya tidak diterima, alias sia-sia selama 40 hari 40 malam. Sehari semalam salat kita yang wajib 5 kali 40, 200 waktu salatnya tertolak. 200 waktu salatnya sia-sia. Apa yang mesti dia lakukan? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menerangkan hadis ini bahwasanya orang tersebut yang mesti dia lakukan bukan mengqadha salatnya, bukan. Tapi yang mesti dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Dia langsung angkat kaki, angkat dirinya dari kesalahan tersebut. Dia tinggalkan maksiat tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, fayandu lahum. Dia menyesal atas apa yang sudah dia lakukan. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dulu saya begitu? Dia menyesal. Yang ketiga, yaitu ayyazumma alla ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad selamanya tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Inilah 3 syarat yang disebut dengan taubat nasuha kalau konteksnya kesalahan kita kepada Allah. Kalau kesalahan kita hablum minallah, maka syarat taubat nasuha 3 yang tadi sudah saya sebut. Pertama, dia tinggalkan kesalahannya itu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia bertekad tidak lagi mengulanginya. Adapun kalau kesalahannya terkait dengan manusia, kita dengan kita, maka syaratnya bukan 3, tambahin 1 lagi, ada 4 totalnya. Apa yang keempat? Kalau terkait dengan harta, ada harta yang kita curangi atau yang kita ambil secara tidak hak. Kata Imam Nawawi, faradda ilaih, kembalikan harta itu kepada saudara kita. Walaupun kita sudah istighfar, kita sudah bertobat, sudah menyesal, tapi hak saudara kita belum kita pulangin, maka pertobatan itu belum sempurna. Judulnya minjem. Ada hitam di atas putih, kita minjem barang. Saking lamanya dipinjem sampai lupa. Sampai itu barang seolah-olah menjadi milik sendiri. Istilahnya minjalik, minjem jadi milik. Walaupun dia bertobat kepada Allah, tapi itu barang orang belum dipulangi. Tobat. Ini kalau terkait dengan manusia. Termasuk juga kalau terkait dengan ucapan ghibah, fitnah, caci makian. Kata Imam Nawawi, istahallahu, minta dihalalkan kepada saudaranya supaya lisan yang dia ucapkan itu direstui, dimaafkan oleh saudaranya. Nah, jamaah sekalian, kembali ke tadi, orang yang mendatangi peramal atau tidak perlu datang tapi dia percaya sekarang fasilitasnya bisa dengan WA, bisa dengan telepon langsung, video call, dan dia memanfaatkan apa yang dikatakan oleh mereka itu dan dia percaya, maka menurut hadis yang mulia ini, sholat orang tersebut tertolak 40 hari 40 malam. Artinya sia-sia dan tidak berpahala. Namun jangan sampai kita salah tafsir, kalau gitu mendingan gak usah sholat sekalian. Tidak. Sebab ucapan seperti itu, dia malah tidak sholat sekalian, justru kesalahan dia semakin bertambah. Karena Rasul mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perbedaan kita umat Islam dengan non-Islam adalah sholatnya. Maka siapapun yang meninggalkan sholat sengaja, walaupun cuma sekali, Rasul katakan dalam hadis tadi, faqad kafara, dia telah tereksitasi dari Islam. Jamaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum,
Ini golongan yang pertama, orang yang mendatangi atau mempercayai peramal, maka sholatnya sia-sia 40 hari 40 malam. Mohon maaf, kita udah hidup di zaman modern, jangan mudah tertipu, terkecoh dengan apapun istilah mereka. Apa yang sekarang terjadi, yang namanya haram-haram dibungkus dengan bukan namanya, itu merupakan prediksi Rasulullah SAW. Judi diistilahkan dengan undian, diistilahkan dengan misalnya kuis, door prize. Walaupun nggak semua undian, kuis, door prize itu judi, ada juga yang bukan judi, namun ada juga yang judi. Nah, pembungkusan nama tersebut tidak mempengaruhi hakikat hukumnya. Perzinahan dinamakan dengan will, pill, affair, selingkuh. Malah belakangan beberapa tahun lalu ada istilah baru, kontak seksual non marital, biar keren. Padahal esensinya sama, perzinahan. Ya, apalagi khamr, minuman keras, dinamakan dengan suplemen, minuman kesehatan, ujung-ujungnya mabok juga. Maka jemaah sekalian, mirip seperti yang Nabi katakan zaman dulu, sayati ala ummati yastahinal khamra wa yusabbunahu bi ghairi ismih. Akan datang zamannya kepada umatku, mereka menghalalkan minuman keras, lalu mereka menamakannya dengan bukan namanya. Nah, hari ini bukan hanya minuman keras, tadi zina, judi, bahkan mohon maaf, korupsi, sogok menyogok pun dinamakan dengan bukan namanya. Disebutlah dengan istilah ya apa namanya, ya uang rokok atau mungkin dana taktis, padahal esensinya itu merupakan riswah. Baik jamaah sekalian, mungkin kapan-kapan lah bab itu kita bahas. Ini yang pertama, orang yang datang ke dukun tertolak sholatnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, yang juga tertolak sholatnya, yaitu orang yang meminum minuman keras, orang yang meminum khamr, walaupun dia tidak sampai mabok, walaupun nggak sampai teler lah begitu. Ini penting saya tegaskan, karena sebagian orang, khususnya kalangan liberal, mereka mengatakan minuman keras itu boleh, yang nggak boleh itu kalau sampai mabok. Yang terlarang itu maboknya, bukan minumnya. Ini ucapan seperti ini sangat berbahaya, karena bisa jadi besok-besok ada yang mengatakan kalau begitu jalan berpikirnya, maka berzina pun boleh kecuali sampai hamil, maka berjudi pun boleh kecuali kalau kalah, kalau menang berkah, dan seterusnya. Maka ini sangat berbahaya. Kita ingin tegaskan, walaupun dia tidak mabuk, karena Rasulullah SAW menyebut dalam hadis tanpa sebutan mabuk. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, man syaribal khamra, siapa yang meminum minuman keras. Lihat, Nabi nggak bilang mabuk, pokoknya minum minuman keras. Lam tuqbal lahu shalah arba'ina sholahan. Salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam, sama dengan yang tadi. Wa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Habis minum, tobat, Allah terima tobatnya. Lalu apa kata Nabi? Wa in ada rabi'ah, kalau diulangi sampai 4 kali, diulangi sampai 4 kali. Wa in taba lam yatubilahu alaihi. Lalu dia bertobat setelah 4 kali dia minum, Allah tidak terima tobatnya. Minum, tobat, Allah terima. Minum lagi, tobat, Allah terima. Minum lagi, tobat, Allah terima tobatnya. Yang keempat, dia minum, dia tobat, Rasul katakan Allah tidak terima tobatnya. Apa yang dimaksud jika diulangi 4 kali Allah tidak terima? Para ulama yang mensyarah hadis ini, baik Imam Abul Hasan As-Sindi dalam Hasyiyah As-Sindi, Imam Abu Thayyib Samsul Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud, mereka mengatakan angka 4 di situ itu tidak bermakna tekstual,
tidak bermakna harfiah, seakan-akan angka 4 batasannya. Esensi hadis tadi adalah itu orang bukan sedang benar-benar tobat, itu orang sedang bermain-main dengan tobat. Disebutnya angka 4 bukan berarti kalau 4 kali kemudian dia baru tobat maka enggak diterima, ya. Maka kalau gitu kita tobat yang kelima aja. Enggak begitu. Maksudnya adalah ini orang hakikatnya sedang tidak bertobat tapi sedang bermain-main dengan tobat. Sebab ada hadis lain yang menyebutkan Rasul alaihi salatu wasallam dalam sehari bertobat 70 kali lebih. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, aku, kata Rasul, dalam sehari beristighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Rasul lebih dari 70 kali. Ini bukan bermakna Rasul bikin dosa 70 kali. Ini menunjukkan kerendah hatian Rasulullah, karena Rasulullah itu maksum. Maka angka 4 tadi bukan bermakna ya kalau ditobat yang keempat benar-benar enggak akan diterima, tapi orang ini esensinya adalah sedang tidak serius atau bermain-main dengan tobatnya. Baik, kemudian hadis itu Rasul lanjutkan, wa kana haqqan 'alallahi ta'ala ayusqiyahu min radaqatil khabal. Orang yang meminum minuman keras di akhirat nanti Allah akan berikan dia minuman bernama Rodagoh Al-Khobal. Rodagoh Al-Khobal. Apa Rodagoh Al-Khobal? Ibnu Umar, perawi hadis ini, ditanya, "Wa ma Rodagoh Al-Khobal?" Apa itu Rodagoh Al-Khobal? Beliau menjawab, "Sodidu min ahlin nar," yaitu nanah yang keluar dari tubuh para penghuni neraka itu akan diminumkan kepada manusia yang dulunya minum minuman keras. Ini wisata kuliner bagi orang yang di dunianya minum minuman keras, akan Allah kasih minuman di neraka, nanah mendidih, nanah yang busuk yang keluar dari tubuh para penghuni neraka dituangkan ke mereka. Baik jemaah sekalian, ini yang minum nggak pakai mabok. Maka bagaimana dengan yang minum plus mabok? Dalam hadis yang lain cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Rasul mengatakan dengan kalimat yang mirip, agak-agak mirip, "Man syaribal khamra wa sakira," siapa yang meminum minuman keras lalu dia mabok. Tadi nggak pakai mabok, sekarang plus mabok. "Wa in mata dakhalan nar," lagi mabok dia meninggal. Minum teler mabok dia meninggal. Apa jawaban Nabi? Dakhalan nar, dia masuk neraka. Maksud neraka di sini adalah kalau tuh orang yang meminum itu masih seorang muslim, dia bukan seseorang yang telah keluar dari Islam, maka tidak boleh kita mengatakan neraka di sini neraka yang abadi, tidak. Karena dalam akidah kita neraka abadi untuk mereka-mereka yang di luar kaum muslimin. Tapi seorang muslim sebesar apapun dosanya, orang tersebut tahta masyiatillah, di bawah kuasa penuh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak mensiksa dia dulu sesuai kadar dosanya, lalu dipindahkan ke surga, sebagaimana hadis Imam Abu Daud juga, nanti di surga ada penduduk Jahannamiyun. Siapa Jahannamiyun? Yaitu alumni neraka Jahannam yang dipindahkan ke surga. Dan Allah juga punya hak kuasa penuh kepada para pelaku dosa besar itu selama masih ada iman walaupun sedikit, untuk mengampuninya kemudian dimasukkan ke dalam surga walaupun tanpa disiksa dulu. Ini istilahnya tahta masyiatillah. Maka kata-kata neraka dalam hadis tadi tidak difahami secara harfiah atau letterlock. Kita lihat penjelasan para ulama, tidak ada neraka abadi bagi seorang yang masih berakidahkan Islam. Baik, kemudian kata Rasulullah, wa in taba taballahu alaihi, mirip kalimatnya. Seandainya si pemabuk tadi bertobat, Allah terima tobatnya. Namun wa in ada rabi'ah, kalau diulangi sampai 4 kali, mirip kalimatnya,
wa intaba rabi'ah, dia tobat yang keempat kali, lam yatubillahu alaihi, Allah tidak terima tobatnya. Kemudian kata Nabi, haqqan 'ala Allah ta'ala ayus min usaratin ahli nar, Allah akan tuangkan dia minuman usarah. Apa usarah? Keringat. Kalau tadi kan nanah, keringat ya, yang keluar dari tubuh penduduk neraka akan diminumkan ke dia. Jadi ada dua pilihan minuman yang akan Allah kasih kepada para peminum minuman keras. Yang satu nanah, yang satu keringat panas yang keluar dari tubuh para penghuni neraka. Lalu jamaah sekalian, bagaimana dengan mereka yang tidak minum tapi menjadi fasilitator orang minum? Bartendernya yang nuangin, yang bikin, yang jual, yang distributornya, termasuk barangkali yang menandatangani membuat itu minuman keras beredar di masyarakat, karena dia juga punya peran. Baik, di hadis yang sama di bagian akhir Rasul mengatakan, man saqahu saghiran, siapa yang menuangi minuman keras ke anak kecil, dia nggak ikut minum, dia hanya nuangi saja, dia nggak ikut minum. Wa huwa lam ya'rif bihalalihi wa haramihi, dan anak kecil nggak ngerti halal haram, dikerjain tuh anak, dikira air teh, padahal itu khamr. Ya, si anak kecil ini minum, yang nuangin enggak. Apa kata Nabi? Mirip dengan kalimat yang tadi, haqqan 'ala Allah ta'ala kinahu radagatil khamar. Baik jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, ini golongan yang kedua yang disebutkan oleh Rasul di banyak hadisnya, salat mereka tidak diterima 40 hari 40 malam. Jika dulu di masa-masa ABG kita pernah mengalami masa-masa pergaulan yang salah, barangkali zaman kita SMP atau SMA, kemudian ikut-ikutan minum walaupun cuma seteguk dua teguk dengan alasan pergaulan, setia kawan, semoga Allah maafkan masa-masa itu. Mungkin keislaman kita baru nyampe KTP doang, keislaman kita belum menyinari hati dan pikiran kita. Semoga Allah maafkan kita masa-masa lalu kita, kalau memang ada yang mengalami. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW langsung memborong, menggabungkan dalam satu hadis ada 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang hasan sahih. Apa kata Rasul? Ada 3 kelompok manusia, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron, yang sholat mereka tidak melewati kepala mereka walaupun sejengkal. Kepala, sholatnya nggak melewatin kepala walaupun sejengkal. Ini apa maksudnya? Imam Ali Al-Qari memberikan penjelasan dalam kitab Mirqah Al-Mafatih. Kata beliau, kinayatun an adamil qabul, ini merupakan bahasa simbolis kinayah dari tidak diterimanya sholat orang tersebut, sehingga jangankan nyampe ke Allah, ke kepalanya aja nggak lewat. Baik, kita rinci siapa mereka. Yang pertama, untuk kaum ibu-ibu, kaum wanita, kaum bapak-bapaknya juga ada, tapi nanti kita bahas bagian itu. Untuk kaum ibu dulu. Yang pertama kata Rasul, yaitu imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita, seorang istri yang tidur di malam hari nyenyak, enak, pules, namun dalam keadaan suaminya belum ridho kepadanya. Suaminya masih marah, suaminya masih jengkel sama dia. Ya, entah jengkel karena faktor akhlak atau apa, hati-hati. Sampai si suaminya ridho, barulah diterima sholatnya. Mau di malam hari itu si perempuan itu sholat isya, mau dia sholat tahajud plus witirnya walaupun ratusan rakaat, dalam keadaan suaminya belum ridho, hati-hati, sholat itu perempuan tidak akan diterima. Baik, mungkin muncul pertanyaan, itu suami marahnya gara-gara apa? Kejengkelannya kejengkelan yang kayak gimana?
Imam Ali Al-Qari melanjutkan, yang pertama, wa in kana as-sukhtu li su'i khuluqiha. Ini yang pertama, yaitu kemarahan yang difaktori oleh buruknya akhlak si istri. Jadi bukan kemarahan asal marah, hanya gara-gara bikin sayur asem rasa kolak misalnya suaminya marah, enggak. Hanya gara-gara pas mandi odol belum dibeli marah suaminya, bukan. Hanya gara-gara sampai sore hari anak belum dimandiin dia marah, tidak, bukan. Tapi karena faktor buruknya akhlak si istri. Suaminya ngasih nasihat ke istrinya, "Neng, ngumpul sore-sore jangan ngumpul sama ibu-ibu sebelah sono dah." Emang apa bang? Itu rata-rata tukang gosip semua. Ntar lu ikut-ikutan makan daging bangkai orang, kan itu gosip, gibah. Ini nasihat bagus dari suaminya. Kata istrinya, "Ah abang sotoy." Suaminya dikatain sotoy. Apa sotoy? So tahu, kan saya kenal sama teman-teman saya bang. Artinya apa? Nasihat suami yang bagus nggak digubris, sakit hati suaminya. Sampai malam hari istrinya belum minta maaf, belum ridho suaminya, hati-hatilah. Yang kedua, kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu li su'i adabiha, yaitu kemarahan suami karena faktor buruknya adab, etika si istri, adab. Apa misalnya? Etika dia ketika ngobrol atau bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, membuat suaminya cemburu. Beli sayur yang jual laki-laki, mamang-mamang, itu genitnya luar biasa tuh ibu-ibu. Beli kacang panjang doang seikat, ngobrolnya setengah jam. Tapi sama suami sendiri kalau ngomong ketus, pedes misalnya. Hal itu membuat seorang suami cemburu, dan mesti cemburu. Kalau nggak cemburu, dayus namanya. La yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga laki-laki suami yang dayus. Apa dayus? Suami yang nggak ada rasa cemburu ketika istri maksiat. Kita tegur, "Lu ngapain sih tadi beli sayur kacang panjang seikat doang setengah jam? Ya Allah, mentang-mentang tukang sayurnya ganteng." Nah misalnya nih, adab dan etika. Ternyata sampai malam hari si istri belum minta maaf, suami masih jengkel, hati-hatilah sholatnya si istri. Yang ketiga, kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu li qillati ta'atiha, yaitu kemarahan suami gara-gara istri yang tidak taat atau kurang taat. Suaminya pesen ngasih amanah, "Neng, ini ada duit 1.500.000 buat keponakan 2, katanya pada belum bayaran sekolah, nih kasihin nih. Ini 200 buat masjid sono, sisanya buat jajan anak-anak. Dah abang pergi dulu." Ini duit 1 juta ternyata dipakai bukan untuk sesuai amanah. Dia beli daster 10 potong. Kagetlah suami begitu pulang. Ini rumah ngapa jadi butik begini? Ternyata pas ditanya, "Uang dari mana ini?" "Uang 1 juta tadi bang, yang pagi-pagi." Marah suami, pesen suami nggak ditaati oleh istrinya. Kata Ali Al-Qari, kemarahan kayak begini yang bisa membuat sholat si istri tertolak. Namun kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu bi ghairi jurmin fala ismalah. Kalau seandainya kemarahan suami tidak beralasan atau alasannya nggak layak untuk marah, maka istri tidak berdosa, yang dosa justru suami karena dia zolim, ya marah kepada sesuatu yang nggak layak untuk marah. Kata Ali Al-Qari, fala isma alaiha, si perempuan, si istri tidak berdosa, justru yang berdosa adalah suaminya. Baik jemaah sekalian, itu yang pertama dari hadis yang tadi yang diborong sama Nabi. Siapa tadi? Wanita yang tidur nyenyak, suaminya enggak ridho. Baik, kita review dulu ya supaya kita ingat. Yang pertama siapa? Yang tadi kita bahas sebelumnya, orang yang main dukun, ya, percaya mendukun. Yang kedua, orang yang minum. Yang ketiga di hadis tadi, istri yang tidur malam dalam keadaan nyenyak, suaminya belum ridho. Baik, yang keempat, Rasul mengatakan buat kita bapak-bapak, buat kaum laki-laki, Rasul itu adil, seimbang. Apa kata Rasul? Rojulun, laki-laki, amma qauman wahum lahu karihun,
laki-laki yang menjadi pemimpin yang dibenci oleh makmumnya, yang dibenci oleh rakyatnya, yang dibenci oleh warganya, semua level kepemimpinan, dari kepemimpinan yang paling rendah seorang suami di rumah tangga hingga sampai kepemimpinan yang paling tinggi seorang presiden. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah kita kalau posisi kita sebagai ketua DKM, ketua apalagi RT, RW, kepala rumah sakit, kepala rumah sakit, semua level kepemimpinan. Ternyata warganya, bawahannya tidak suka dengan dia. Rasul katakan ini termasuk yang sholatnya nggak menyampe kepalanya walaupun sejengkal. Nah, masuk kalimat ini Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, dikutip oleh Imam Tirmidzi. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah jika yang benci mayoritas dari kaumnya tadi, makmumnya tadi yang benci mayoritas. Kalau yang benci cuma 1, 2, 3 dari sekian banyak orang cinta atau ridho, maklum hidup tanpa musuh gak ada. Orang pasti punya musuh. Jadi seandainya ada seorang imam sholat dicintai oleh rata-rata makmum, ada 1, 2 orang yang gak suka sama dia, ini gak ngefek, ini gak ngaruh. Ini gak termasuk hadis yang kita bahas. Ya, kaidahnya adalah innal ma'a idza qullatain lam yahmilil khabas. Air jika udah 2 kullah maka najis enggak ngaruh. Apa artinya? Namanya manusia, ketika sudah banyak manusia yang mencintai dia, ketika ada yang benci walaupun ada 1, 2 sampai 5% misal, itu tidak berpengaruh. Ini syarat yang pertama, yaitu jika yang benci mayoritas. Yang kedua, sebab kebenciannya layak untuk dibenci, sebab ketidaksukaannya layak untuk tidak disukai. Tapi kalau sebabnya hal-hal yang tidak layak, yang harusnya toleran, itu enggak termasuk hadis ini. Contoh, makmum enggak suka imam hanya gara-gara kunut subuh, ini enggak termasuk. Ini ranah debatable ulama, ranah toleransi, enggak termasuk. Makmum enggak suka imam karena ada selek pribadi, urusan pribadi, ini pun enggak masuk. Siapa imam kita sholat? Pak Anu, kan dia yang belum bayar kontrakan sama saya. Apa hubungannya? Ranah pribadi, belum bayar kontrakan doang. Kebencian ini enggak termasuk. Tetapi kalau kebencian layak untuk dibenci, itulah yang termasuk. Siapa imam sholat kita? Misal di sebuah masjid, Pak Anu, loh, dia kan penjudi. Coba, sebagai makmum, kalau imam kita penjudi, ada sesuatu nggak di hati kita? Kita merasa, kok yang kayak gini jadi imam? Hati-hati, ini kebencian yang pantas karena ada syariat yang dia langgar. Beda dengan masalah pribadi tadi atau masalah perselisihan fikih, itu nggak termasuk. Inilah 2 syarat kata Imam Ahmad bin Hambal yang membuat seorang pemimpin tertolak sholatnya jika yang benci mayoritas dan jika sebab kebenciannya layak untuk dibenci. Yang terakhir kita bahas 5 aja, yaitu mohon maaf kata Nabi, akhawan mutasoriman, 2 orang yang putus silaturahim, sesama muslim atau bersaudara, mutasoriman. Apa akhwan? Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan, akhwan ay fiddin, saudara seagama. Kayak kita saudara seagama, putus hubungan hanya gara-gara pilpres, hanya gara-gara pilpres 2014, 2019, nanti 2024 grup WA bisa bubar gara-gara itu. Live grup berapa orang ketemu di jalan gak mau salam, padahal dulunya akur banget. Maka ini bisa membuat mereka tertolak sholatnya. Makna kedua kata Al-Munawi, aifi nasabin, saudara senasab, abang ade, putus hubungan gara-gara warisan. Abang ade putus hubungan gara-gara wasiat orang tua. Keponakan dan pamannya putus hubungan gara-gara masalah tanah dan seterusnya. Dan saya rasa yang kayak begini sudah banyak yang ngalamin.
Lalu apa mutasoriman? Mutasoriman kata Al-Munawi mutaqati'an mutahajiran, yaitu saling memboikot dan saling mendiamkan. Abangnya sendiri di phonebook HP-nya namanya diganti setan misalnya. Abangnya nelfon, tuh lihat setan nelfon misalnya. Putus hubungan. Makanya seperti ini jemaah sekalian, jika dua-duanya punya sikap yang sama, maka dua-duanya tertolak sholatnya. Namun jika salah satunya sudah ada yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan, udah mau ngomong, udah mau salam, udah mau nyapa, maka dia tidak termasuk. Kalau yang satunya lagi masih begitu juga, tidak menyambut saudaranya, maka dialah yang tetap ditolak sholatnya. Nah jamaah sekalian, inilah 5 golongan. Masih banyak yang belum kita bahas, mohon maaf supaya kalau kebanyakan juga luber pada lupa begitu. Yang penting kita tahu 5 golongan ini, semoga Allah lindungi kita dari menjadi seperti mereka, orang-orang yang sia-sia sholatnya, orang yang datang ke dukun dan percaya sama dukun. Yang kedua, orang yang minum minuman keras. Yang ketiga, istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Yang keempat, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, termasuk suami yang dibenci oleh anak istrinya, hati-hati. Kemudian tentunya yang kelima, yaitu 2 orang sesama muslim yang putus silaturahimnya juga tertolak sholatnya. Baik jamaah sekalian, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.